Beberapa waktu yang lalu, Romo berjumpa dengan satu siswa. Tampaknya sangat ceria, tampaknya tidak ada masalah. Dia dikenal sebagai leader yang baik di sekolah. Sampai ketika wali kelasnya datang melaporkan bahwa anak ini, seorang laki-laki berusia 18 tahun, beberapa kali kelihatan bermata sembab. Saya khawatir saja, lalu setelah ditelusuri, ternyata dia sering menangis karena mamanya menderita kanker. Dia rupanya takut sekali kehilangan mamanya. Dalam usia masih sangat muda, ternyata harus melalui banyak periode kehidupan yang terasa begitu berat. Sejak dia berusia 7 tahun, kelas 2 SD, mamanya keluar masuk rumah sakit hingga dia kelas 3 SMA saat ini. Ketika dia 3 SMA, dia menemukan bahwa penyakit mamanya makin parah. Jatuh bangun dia lalui, walaupun dia sudah mengalaminya dari kecil bahwa bau rumah sakit ya seperti itu, bahwa proses operasi ya seperti itu, malam-malam panjang di rumah sakit ya seperti itu. Tapi rupanya tidak ada yang cukup membuat seorang anak itu siap untuk menghadapi resiko kehilangan seorang ibu. Cerita ini menggedor hati saya karena setelahnya secara pribadi saya berjumpa dengan anak ini, duduk di kantor saya, kantor kepala sekolah, badannya tegap, gagah. Tapi justru ketika saya mulai bicara tentang realitas hidup, bagaimana Tuhan menggunakan salib, bagaimana orang tuanya pasti bangga punya anak seperti dia, orang muda yang tegap gagah itu berubah menjadi seperti anak kecil yang menangis terseduh-seduh. Sebagai anak, apalagi Anda yang sudah mengalami kehilangan orang tua, setua apapun Anda, kalau Anda kehilangan orang tua, ayah atau ibu, karena mereka harus pergi ke surga, pasti Anda mengalami goncangan yang cukup dahsyat. Saya yakin itu. Dan Anda yang belum mengalami, mungkin Anda sendiri tidak begitu jelas membayangkan apa yang akan terjadi kelak. Tetapi yakinlah padaku bahwa separuh jiwamu akan ikut pergi bersama ayah dan bunda yang pergi ke surga. Apa yang mau Romo katakan? Ada bagian dari hidup kita yang begitu berharga, tapi sayangnya seperti udara, tidak kita sadari. Kita bernafas itu kan tidak selalu sadar, oh saya bernafas. Orang tua itu seperti itu. Cinta mereka seperti udara. Kadang-kadang tidak kita sadari, lalu tiba-tiba berhenti. Dan kita akan semaput. Bagaimana cara Anda menghargai, mencintai orang tua Anda, dan bagaimana cara Anda dicintai, dikasihi oleh orang tua Anda, sangat berpengaruh pada cara Anda mencintai dan mendidik anak-anak Anda. Pesan saya kepada orang tua adalah cintai anak-anakmu. Sayangi mereka. Kalau Anda sudah menjadi orang tua, pasti Anda punya pengalaman panjang dengan orang tua Anda. Dan kadang-kadang, referensi kita untuk mencintai anak-anak kita hanyalah berdasar pada apa yang Anda alami sendiri sebagai orang tua. Mungkin Anda tidak cukup membaca buku, mungkin Anda tidak cukup mendengar sharing dari orang tua lain, mungkin Anda tidak cukup punya waktu untuk ikut pertemuan-pertemuan parenting, sehingga kadang-kadang kurangnya referensi untuk mencintai anak-anak Anda menyebabkan kita tidak punya cukup bahasa untuk mengatakan I love you pada anak kita. Pada orang yang datang dari daging, datang dari rahim Anda. Maka untuk orang tua, ingatlah satu hal. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mencintai anak Anda. Apalagi kalau anak Anda masih kecil, masih lucu dan menggemaskan. Oh, Anda boleh tanya pada opa dan oma itu. Ya, sudah menjadi opa dan oma pasti tahu betapa cepat waktu berlalu. Tahu-tahu anak Anda sudah merangkak, tahu-tahu anak Anda sudah berjalan, tahu-tahu anak Anda sudah berkata-kata mama, papa, tahu-tahu anak Anda sudah sekolah, dan tahu-tahu dia sudah lulus, tiba-tiba dia sudah bekerja, tiba-tiba dia berkeluarga. Anda akan merasakan kehilangan yang sama juga. Cinta, cintailah anak Anda. Kenali bahasa-bahasa cinta yang anak Anda rindukan. Kadang kita yang adalah orang tua juga tidak cukup sadar bahwa kita itu juga punya expiry date. Anda tidak selama-lamanya ada di dunia, kan? Saya harap Anda yang saat ini mendapat karunia menjadi papa, menjadi mama, ingat bahwa tugas Anda bukanlah pertama-tama supaya putra Anda itu lulus kuliah, putri Anda menikah dan berkeluarga. Itu bukan tugas Anda yang pertama. Tugas Anda yang pertama sebagai orang tua Katolik adalah membawa anak Anda ke surga. Lead the way. Pimpin jalan ke surga. Beritahu pada mereka bahwa Tuhan itu real. Beritahu pada mereka bahwa Yesus itu sayang pada mereka dan Yesus rindu jumpa dengan mereka secara personal. Beritahu mereka bahwa jalan hidup di depan mungkin terasa berat, penuh tantangan. Bahkan kadang-kadang kita harus berteriak bersama Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Tugas Anda sebagai orang tua adalah menunjukkan bahwa dalam masa-masa berat di hidup ini, selalu ada Tuhan yang menantikan mereka. Selalu ada Tuhan yang menerima mereka apa adanya, bahkan pada saat Anda tidak lagi berjalan di dunia ini. Bekal apa sih yang Anda bisa kasih kepada anak Anda? Warisan, harta benda, duniawi akan lenyap bersama karat dan ngengat. Bukankah kitab suci katakan ada hal yang lebih mendalam yang Anda bisa berikan pada putra Anda, pada putri Anda? Iman. Karunia iman inilah warisan paling berharga bagi putra dan putri Anda. Yang menjadi papa dan mama, just remember this. Tugas Anda bukan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya bagi anak-anakmu, tapi untuk mencintai mereka sampai pada level di mana mereka tidak dapat lagi tidak percaya bahwa Allah itu ada. Mengerti? Anda mencintai mereka sampai pada level di mana mereka mengalami, wow, God is real. Saya lihat cinta Allah dalam papa dan mama saya. Karena papa cium saya sebelum berangkat kerja, mama cium saya setiap sebelum saya pergi ke sekolah. Just do little things. Biarkan anak-anak merasakan Anda mengasihi Anda lewat hal-hal kecil yang konsisten.